kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah, hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk belajar subtema 2 pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2, anak-anak kemarin sudah belajar di pembelajaran 1 tentang bagian-bagian telinga, fungsi-fungsi telinga, dan juga proses mendengar bunyi. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana cara merawat indera pendengaran. Nah, sekarang Bunda tanya, apa itu indera pendengaran kita? Ya, indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, telinga itu dibagi menjadi beberapa bagian. Telinga yang pertama itu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana cara merawat telinga dengan benar. Baiklah, halaman 7, yang pertama itu membersihkan telinga dengan rutin. Nah, jadi anak-anak harus rutin membersihkan telinganya ya. Jangan sampai dibiarkan kotorannya itu banyak. Kemudian yang kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras, terutama anak-anak yang suka pakai headset. Nah, itu tidak baik kalau secara terus-menerus dipakai, apalagi dalam keadaan atau volumenya yang sangat besar. Itu bisa merusak telinga kita. Kemudian yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Jadi kita tidak boleh memasukkan benda tajam jenis apapun ke dalam telinga kita, karena itu bisa merusak telinga kita. Kemudian yang keempat, anak-anak harus rajin memeriksakan telinga ke dokter THT secara rutin. Agar apa? Agar kita tahu apakah ada gangguan pada telinga kita atau tidak ya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana cara merawat telinga dengan baik? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Silakan anak-anak buka buku tematik ya, tema ini halaman 56. Nah, di sini di halaman 56 ada gambar, kemudian di sini ada kotak. Yang pertama itu bagian telinga luar dan fungsinya, yang kedua bagian telinga tengah dan fungsinya, dan yang ketiga bagian telinga dalam dan fungsinya. Nah, anak-anak silahkan diisi apa saja bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Juga tuliskan fungsinya ya di dalam kotak. Kemudian silakan tuliskan cara merawat telinga dengan baik seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi. Paham ya sampai sini? Oke, tadi kita sudah belajar pembelajaran ketiga. Nah, Bunda harap anak-anak semua sudah paham ya materi pembelajaran ketiga, cara merawat telinga dengan baik. Nah, sekarang Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar pembelajaran keempat. Nah, silakan dibuka bukunya pembelajaran keempat. Oke, sudah dibuka ya. Pembelajaran keempatnya ada di halaman 62. Nah, sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk mengingat materi yang kemarin. Berbagai macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Ada yang masih ingat? Ya, salah satunya adalah keragaman agama di Indonesia. Silakan dilihat di bukunya di halaman 62. Di situ ada 6 gambar. Coba pertama, ini adalah tempat ibadah untuk orang yang beragama Islam. Sedangkan gambar yang kedua adalah tempat ibadah orang yang beragama Hindu. Sedangkan yang ketiga adalah tempat ibadah orang beragama Kristen. Dan yang keempat adalah tempat ibadah orang yang beragama Katolik. Yang kelima adalah tempat ibadah orang beragama Konghucu. Dan yang keenam adalah tempat ibadah orang yang beragama Buddha. Nah, ini adalah 6 tempat ibadah yang jadi keenam gambar ini adalah tempat-tempat ibadah yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak harus tahu ya. Nah, karena Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya, maka kita sebagai warga negara yang baik harus selalu bekerja sama. Nah, untuk materi kerjasama, silakan anak-anak lihat di buku tema halaman 64. Nah, di sini ada mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam keragaman. Coba silakan anak-anak amati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama adalah kerjasama masyarakat setempat yang membangun sebuah rumah. Ya, sedangkan gambar yang kedua adalah gambar masyarakat setempat yang bergotong royong atau bekerja sama membuat jalan. Benar sekali. Nah, kedua gambar ini adalah gambar yang mencerminkan kerjasama dalam keberagaman.
Jadi, anak-anak, meskipun kita memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, kita harus tetap bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satunya dengan cara bekerja sama. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Siapapun yang butuh bantuan kita harus membantunya. Oke, baiklah. Untuk latihan materi ini, anak-anak silakan kerjakan gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Silakan diamati terlebih dahulu. Ini gambar menceritakan tentang apa, lalu yang keempat juga gambar yang menceritakan tentang apa. Oke, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bunda ajarkan tadi dapat anak-anak pahami ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.